Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 5 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup cukup positif, mengalami kenaikan 0,52%. Di mana high-nya ada di 6858, berhasil break sedikit dari area resistennya kita tandain, kurang lebih di 6856. Walaupun pada saat closing kembali gagal breakout, di mana closingnya di 6835. Kalau misalnya bisa breakout 6856, ada potensi lanjut naik baik itu ke 6900 ataupun ke 6953. Kalau ternyata besok lanjut koreksi atau gagal breakout ya teman-teman, kita akan pantau di 6787. Ataupun kalau jebol ada potensi turun kembali ke area 6700-an. Dan posisinya pada saat ini kalau kita gambarkan di sini harusnya ada garis trend line ya teman-teman. Yang bisa kita gunakan sebagai area trend line daripada IHSG. Jadi kalau misalnya jebol area trend line, kita pantau di support. Kalau misalnya jebol juga, kita akan coba lihat di bawah. Dimana support kuatnya masih di kisaran area 6600. Dan sejauh ini IHSG sebenarnya ketahan hanya dari Bian ya teman-teman. Dimana pergerakan saham-saham lainnya tidak bergerak terlalu signifikan. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini IHSG bergerak cukup baik. Sebenarnya sempat diangkat dengan high di 6858. Sebelum akhirnya kembali closing di bawah area resisten di 6835. Hari ini transaksi sangat-sangat sepi ya teman-teman, 6,4 triliun saja. Dengan 230 saham naik, 231 saham naik dan 271 saham mengalami penurunan. Asing masih terus net sell, pada hari ini asing net sell 204,85 miliar. Jadi sudah sepanjang Desember ya teman-teman, asing terus-menerus melakukan net sell. Terutama di saham-saham blue chip yang menyebabkan IHSG kembali koreksi. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham dari film MD Pictures Tbk. MD Picture ini salah satu saham yang uptrend ya teman-teman. Bisa kita lihat dari chart monthly-nya. Baru IPO di kisaran tahun 2019 atau 2018 dan bisa kita lihat posisinya uptrend ya. Saham ini uptrend dari kiri ke kanan, di mana beberapa waktu terakhir itu sudah naik signifikan. Dari harga kisaran 150-an sudah naik sampai all time high-nya di 3100. Posisinya saat ini lagi koreksi dan kita akan coba lihat di chart daily-nya. Hari ini bisa kita lihat bersama, closingnya sangat-sangat bagus, 10,9% didukung dengan volume. Bisa kita lihat volumenya cukup besar ya teman-teman dibanding dengan volume ketika koreksi beberapa waktu yang lalu. Untuk area support terdekat kita gunakan area 2300 sampai 2220 dan untuk area support 2-nya kita gunakan area 2130 sampai 1970. Bisa kita tandain bahwa area 2300 ini adalah area yang sebelumnya adalah resisten, atau tepatnya 2330, dan saat ini dengan berhasil closingnya saham ini di 2340, maka ini bisa menjadi rounding bottom ya teman-teman, yang artinya ada potensi untuk kembali menguat bagi saham film. Kita akan ukur target kenaikannya. Ada potensi lanjut naik menuju ke area resisten berikutnya atau bahkan bisa saja lanjut naik sampai kisaran area 2780.
Sebelum ke 2780 tentu akan menyentuh area resisten di 2650 terlebih dahulu. Kalau bisa breakout akan lanjut ke 2780. Silahkan perhatikan dua area support yang ada, 2300, 2220 sampai 2130, 1970. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video kali ini adalah FPNI. Saham ini bergerak cukup baik ya teman-teman. Hari ini naik 6,61%. Bisa kita lihat bersama seperti membentuk ascending triangle. Posisinya sekarang closing berada di area resisten. Hari ini naik 6,61%. Kenaikan yang cukup baik karena bisa kita lihat bahwa beberapa hari terakhir juga didukung dengan volume yang semakin meningkat menjelang area resisten di 258. Untuk area support terdekat kalau kita gunakan daily, supportnya cukup jauh di 236 sampai kisaran area 224. Tetapi kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil teman-teman, time frame 1 jam, bisa kita lihat bersama ketika saham FPNI ini naik, volumenya cukup besar ya. Dan ketika hari ini ada rejection dari high-nya di area 268, volumenya sebenarnya tidak terlalu besar ya teman-teman, dan sudah mulai tercover kembali. Jadi kalau misalnya besok lanjut naik, kita bisa gunakan support yang ada di time frame 1 jam, baik itu di kisaran area 250, boleh spare sampai area 246 atau sampai area 244. Jadi 250 244 kalau mau antri boleh, dengan target jelas bisa breakout ke atas, bahkan di atas 268. Kalau misalnya teman-teman mau nunggu agak di bawah, boleh aja 236 sampai 224 menjadi area support yang cukup menarik bagi saham FPNI jika mengalami koreksi. Untuk target kenaikan dari ascending triangle ini, kita ukur dari bottom yang ada di sini sampai area neckline dan resistennya. Kita letakkan di area breakoutnya di sini, ada potensi lanjut naik sampai area 340. Mungkin nggak akan langsung garis lurus naik ke atas, jadi kalau ada koreksi bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah energi. Energi Mega Persada Tbk hari ini naik 4,78% setelah sebelumnya mendapat rejection dari area 330 dan turun kembali ke area supportnya di kisaran 286 ya teman-teman, dari area 300 sampai 286. Dan posisinya sekarang cukup baik ya teman-teman, bisa tertahan di atas area 286-nya. Dan yang menarik adalah jika saham energi bisa breakout dari 330, maka ada potensi membuat sebuah pola kenaikan baru, yaitu double bottom. Kurang lebih seperti ini, di mana ada potensi untuk lanjut naik, harusnya bisa nyentuh area resisten berikutnya ya teman-teman. Dimana kalau kita letakkan di atas, ya bisa naik sampai 386. Setidaknya bisa nutup gap sampai 364. Jadi harusnya saham ini cukup menarik ya teman-teman. Kalau misalnya koreksi turun, silahkan pantau dari 300, 286 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target terdekat menuju area 330, serta kalau bisa breakout dari 330, ada potensi untuk lanjut naik ke 388. Walaupun tentu harus nutup gap ataupun harus breakout dari 360, 364 terlebih dahulu. Untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah SAME. Salah satu saham yang pergerakannya cukup baik beberapa waktu terakhir.
Bisa kita lihat bersama hari ini ditutup kosong-kosong dengan volume yang juga cukup kecil. Kalau misalnya turun sampai area 308 sebenarnya menjadi kesempatan untuk buy on weakness ya teman-teman. Daripada saham SAME dengan target kenaikan itu ke area 378. Untuk pola sebelumnya yaitu inverted head and shoulders yang terbentuk di bagian bawah, dimana saya akan coba gambarkan. Itu adalah left shoulder, lalu ini adalah headnya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah right shouldernya. Untuk pola ini posisinya sudah berhasil menyelesaikan target kenaikan, dimana potensi kenaikannya itu ada di kisaran area 320, di mana hari kemarin sudah menyentuh high di 328. Artinya target dari inverted head and shoulder-nya udah selesai. Kalau turun koreksi sampai 308 ataupun 296 menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke 378. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah BNBR, Bakrie and Bros, yang hari ini naik 11,11%. Salah satu saham yang bisa kita lihat dari sisi volume cukup besar ya teman-teman, walaupun memang pada perdagangan hari terakhir di minggu lalu atau di hari Jumat sahamnya tidak bergerak kemana-mana, hanya closing di area 72. Dan memang beberapa waktu yang lalu kita sempat tandain area 6965 sebagai area support, dan juga di kisaran area 70 sebagai angka psikologis sebagai area support, di mana area ini sempat tersentuh. Dan juga sekalian retest daripada area trend lainnya ya teman-teman, di mana berhasil closing di atas daripada area trend line dan hari ini kembali ngegas. Resisten terdekat ada di area 84, dan kalau misalnya BNBR bisa breakout dari 84, ada potensi membentuk sebuah pola lanjutan yaitu cup and handle, yang artinya saham ini bisa bergerak jauh lebih tinggi dari area yang ada sekarang. Kurang lebih cup and handle-nya seperti ini. Kita akan gambarkan targetnya ketika berhasil breakout, di mana ada potensi naik dari 55 ke 84, yang artinya ada selisih kurang lebih 29 poin. Jadi dari 84 ditambah 29 harusnya bisa naik cukup tinggi ya teman-teman. Dan untuk area support terdekat daripada BNBR, kita bisa gunakan area support yang ada di sini. Posisinya sekarang udah mulai masuk area resisten. Jadi kita bisa gunakan area support di sini, spare sampai area 76 untuk buy on weakness kalau misalnya besok turun, dengan target terdekat ke 84, dan kalau bisa breakout harusnya ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Jadi dipantau aja 76, kalau nggak lanjut naik, kita akan lihat lagi pergerakannya beberapa waktu ke depan. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham dan IHSG. Yang pertama adalah saham film, yang kedua adalah FPNI, yang ketiga adalah energi, keempat SAME, dan kelima adalah BNBR. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.